Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan bencana. Sejumlah titik daerah sering mengalami bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bencana tiap tahun yang terjadi telah menimbulkan korban dalam jumlah yang besar. Sepanjang 2022, 836 orang meninggal dunia, 44 hilang, 8.724 luka-luka, hingga sekitar 5 juta orang mengungsi dan menderita akibat bencana. Ada juga yang mengalami dampak psikologis akibat bencana seperti ketakutan, kecemasan akut, perasaan mati rasa secara emosional, dan kesedihan yang mendalam. Bencana dapat melumpuhkan banyak aspek kehidupan masyarakat. Banyak pihak mengira bencana merupakan hukuman. Namun menurut agama, bencana merupakan suatu ujian keimanan dan kesabaran. Tak seorang pun menginginkan terjadinya bencana. Bencana dalam perspektif Islam itu adalah merupakan ujian. Allah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada umat manusia, dan ujian itu kemudian menjadi tolak ukur apakah manusia itu bersabar apa tidak. Maka berbahagialah bagi orang yang bisa sabar menghadapi cobaan itu. Jika terjadi bencana, sikap saling membantu satu sama lain diperlukan untuk meringankan beban bagi penyintas, terutama dalam hal psikologis atau stres yang berkelanjutan. Dampak psikologis pasca bencana sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dibutuhkan kiat atau usaha yang tepat untuk menanggulanginya. Salah satunya yaitu pemberian dukungan psikologis awal atau DPA kepada penyintas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan psikologis awal menurut Everly Phillips Kahn and Feldman adalah serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh bencana atau situasi krisis. Terdapat beberapa tahapan pada dukungan psikologis awal atau disebut dengan 3L, yaitu look, seperti memeriksa keamanan, kesehatan, dan kondisi fisik, periksa kebutuhan bantuan darurat atau bantuan dasar segera, serta periksa reaksi stres yang serius. Selanjutnya, listen. Tahapan ini terdiri dari dekati orang-orang yang mungkin memerlukan bantuan, tanyakan kebutuhan dan kekhawatiran, dengarkan cerita, dan bantu untuk merasa tenang. Yang terakhir adalah link. Ada beberapa tindakan yang diberikan kepada para korban seperti bantu korban mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar, berikan informasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah, dan hubungkan dengan keluarga dan dukungan sosial. Dan kami keluarga besar Jemaat GPB Penabur ini sudah melakukan tindakan-tindakan bagaimana ketika banjir yang rutin ya terjadi di Ciliwung, di daerah sekitar Kelurahan Bidara Cina, kami membuka pintu untuk kami siapkan segala sesuatu bagi para pengungsi. Karena kan kalau kita bicara kasih itu bukan cuma basa-basi, harus ada realisasi. Kami sediakan tempat pengungsi, kami sediakan juga posko, dapur umum. Ya, dan dapur umum ini sangat penting, apalagi setelah pasca bencana, pasca banjir, di mana warga juga masih kesulitan. Ya, kesulitan untuk mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari, sehingga kami juga harus siap membantu mendistribusikan makanan untuk mereka dan membantu ketika mereka membersihkan rumah. Itu adalah dampak-dampak sosial yang kita juga siap untuk tangani. Memberikan dukungan psikologis awal harus dilakukan secara efektif dan tepat kepada para penyintas. Dalam hal ini terdapat yang namanya piramida intervensi agar dapat mengidentifikasi secara maksimal berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Berikut adalah piramida intervensi dengan bentuk dan pelaku intervensi dengan berbagai level berdasarkan kondisi penyintas. Di sisi lain terdapat berbagai peran dalam memberikan layanan dukungan sosial sesuai tingkatannya. Seperti non-profesional yang terdiri dari orang tua, kerabat, guru, tokoh agama, dan relawan yang belum mendapatkan pelatihan formal. Selanjutnya, para profesional yakni pekerja bidang kemanusiaan dengan pelatihan formal dan bantuan lainnya seperti konseling, pendampingan, hingga home visit. Lalu terakhir adalah profesional, yaitu mereka yang memiliki latar belakang pendidikan untuk melakukan tindak pencegahan dan pembunuhan seperti konselor, psikolog, dokter, psikiater, dan sebagainya. Peran ini akan berdampak positif pada penyintas karena adanya rasa dukungan untuk kembali seperti sedia kala. Peran ulama itu, yaitu dengan melakukan ceramah-ceramah.
ulama penting memberikan ceramah-ceramah yang sifatnya umum, sehingga dengan ceramah yang sifatnya umum itu semua penyintas dapat mendengarkan dalil-dalil, dapat mendengarkan aturan-aturan, ajaran-ajaran Islam tentang bagaimana mengatasi kondisi yang tidak menentu itu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan dukungan atau pendekatan psikososial adalah bantuan yang diberikan untuk memfasilitasi kemampuan untuk bangkit kembali atau resiliensi yang ada dalam diri penyintas, keluarga, dan komunitas, sehingga individu dan keluarga bisa bangkit kembali dari dampak bencana yang dialaminya dan membantu mereka untuk menghadapi peristiwa traumatis tersebut saat ini dan di masa mendatang bila situasi seperti itu terjadi lagi. Nah, di dalam agama Hindu kami mempunyai berbagai cara ataupun metode untuk membuat ketenangan dan kenyamanan tersebut. Antara lain adalah satu, berdoa yang selalu kami lakukan setiap saat. Yang kedua adalah meditasi. Jadi kami mempunyai ajaran tentang yoga dan meditasi. Terdapat berbagai bentuk dukungan psikososial di masa krisis atau pandemi COVID-19. Antara lain, formasi edukatif, akurat, terpercaya berkaitan dengan pencegahan penularan, kesehatan, reaksi normal, pencegahan konflik selama masa karantina, dan lainnya. Kebutuhan dasar seperti pendistribusian makanan dan minuman bagi jemaat yang sedang melakukan isolasi mandiri, aktivitas ritual keagamaan seperti mengadakan pengajian, ibadah termasuk ritual pemakaman dan ibadah kedukaan yang aman. Bantuan psikologi seperti kehadiran untuk mendengarkan, menenangkan, pemberian dukungan psikologis awal atau DPA. Bantuan profesional misalnya alih tangan ke psikolog, psikiater, terapis untuk mendapatkan layanan profesional. Aktivitas rekreasional seperti mengajak jemaat melakukan aktivitas olahraga, bernyanyi bersama, dan sebagainya. Dukungan para tokoh agama menjadi penting bagi para korban, terutama pada perempuan dan anak-anak untuk mengatasi dampak psikologis akibat bencana, mulai dari pendampingan mendalam hingga edukasi menyeluruh. Karena hal-hal yang diperlukan pada saat menangani sebuah penyintas itu bukan cuma untuk logistik yang berwujud barang yang bisa dipakai atau mungkin yang dimakan, tapi pendekatan-pendekatan rohani di dalam menghadapi permasalahan itu sangat penting. Kita senantiasa terus memberikan dukungan dan memberikan pesan-pesan, sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat supaya mereka tetap tenang dan jangan lupa terus meningkatkan keimanannya dengan datang ke rumah ibadah, terus berdoa. Peran tokoh agama merupakan suatu hal penting, terutama dalam penanganan hingga pemulihan para penyintas yang terdampak bencana. Namun, diperlukan keterlibatan pihak atau kelompok lain agar penanganan lebih efektif dan tepat sasaran. Kami dari umat Islam mengajak kepada seluruh tokoh umat beragama yang lain, mari bergandengan tangan, mari bersinergi, mari bersama-sama mengatasi masalah ketika terjadi bencana. Mari kita betul-betul menyediakan diri kita untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan, alat damai sejahtera Tuhan, yang bukan hanya dalam tataran konsep, tetapi real, nyata. Kami berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa dan mampu melakukan dukungan psikososial awal kepada para korban atau kepada para penyintas bencana. Mari kita bersama-sama memberikan sebuah edukasi pendampingan dari sisi agama, dari sisi kepercayaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing tokoh agama. Kita mengajak semua tokoh-tokoh agama untuk saling berkolaborasi karena kebencanaan itu adalah masalah kemanusiaan.